Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Hari ini kita akan membedah sesuatu yang di atas kertas mungkin kedengarannya kayak urusan administratif kementerian yang membosankan. Tapi sebenarnya ini tuh kunci rahasia yang menentukan nasib jutaan guru di Indonesia. Ya, seringnya orang langsung lewat kalau dengar kata petunjuk teknis. Benar banget. Makanya, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Untuk Anda yang selalu haus akan pengetahuan baru dan pengen tahu gimana sih sistem di balik layar itu bekerja, sesi diskusi ini khusus buat Anda. Tepat. Coba Anda ingat-ingat lagi deh, seberapa sering Anda baca berita atau mungkin lihat di media sosial keluhan soal gaji guru honorer yang minim banget. Wah, itu hampir setiap bulan pasti ada aja beritanya lewat di lini masa kita. Nah, terus sebagai masyarakat awam, Anda mungkin bertanya-tanya, dari mana sih sebenarnya uang operasional sekolah itu berasal? Siapa yang pegang kendali atas kerannya? Pun Anda bukan seorang kepala sekolah, bukan pengurus yayasan, atau orang dinas pendidikan, memahami aliran dana pendidikan ini sangat esensial. Ini cara kita, dan Anda juga sebagai pembayar pajak, buat melihat bagaimana mutu pendidikan anak-anak di sekitar kita dijaga oleh negara. Setuju. Jadi misi kita hari ini sangat spesifik. Kita mau membedah sebuah dokumen resmi pemerintah yang krusial banget, tapi jarang dipahami publik secara detail. Yaitu Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan, atau yang biasa disingkat Dana BOSP. Kalau kita berhadapan dengan dokumen kebijakan kayak begini, tantangan terbesarnya adalah kita gampang banget terjebak ngelihatnya cuma sebagai deretan angka sama pasal-pasal larangan. Ya, kaku banget biasanya. Padahal kalau kita tarik mundur sedikit, aturan tahun 2026 ini sebenarnya wujud nyata dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan dua hal yang selalu tarik-menarik di lapangan. Apa aja tuh dua hal itu? Di satu sisi, ada kebutuhan akan fleksibilitas. Sekolah itu kan butuh ruang gerak buat menuhin kebutuhan operasionalnya. Kondisi sekolah di kota pasti beda dong sama yang di pelosok. Paham, kebutuhannya unik ya tiap daerah. Tapi di sisi lain, pemerintah juga butuh akuntabilitas yang ketat. Uang triliunan rupiah milik rakyat ini nggak boleh menguap entah kemana. Nah, hal yang sangat menarik di sini adalah ngelihat gimana sistem ini mencoba mencari titik tengah yang presisi. Titik tengah antara fleksibilitas dan aturan tadi ya? Iya, gimana caranya menjamin kesejahteraan guru honorer yang perannya vital banget tanpa bikin sekolah kehabisan uang untuk fasilitas belajar siswa itu sendiri. Menarik. Mari kita bedah ini mulai dari akarnya. Di pasal 3, ada satu miskonsepsi besar di masyarakat yang kayaknya harus kita luruskan dulu. Soal penyebutan dananya kan? Betul banget. Selama ini kita awam sering salah kaprah nyebut semua uang bantuan sekolah itu dengan istilah dana BOS. Padahal kalau merujuk ke definisinya, payung besarnya itu namanya BOSP. Tepat di titik itulah kesalahpahaman paling umum terjadi. Terus dana BOS itu posisinya di mana dong? Dana BOS itu cuma salah satu bagian kecil di dalam payung besar BOSP tadi. Aturan terbaru ini dengan sangat tegas memecah dana BOSP menjadi 3 ruang lingkup yang spesifik. Dan ini penting dicatat. 3 ruang lingkup ini nggak boleh saling tumpang tindih. Ibaratnya ada 3 keranjang yang beda ya. Keranjang pertama apa? Keranjang pertama itu dana BOP PAUD. Sesuai namanya, ini khusus buat operasional pendidikan anak usia dini. Jadi mencakup TK, kelompok bermain, tempat penitipan anak, sampai program kesetaraan anak usia dini. Oke, khusus prasekolah. Terus keranjang kedua? Nah, baru di keranjang kedua ini kita ketemu sama istilah dana BOS yang sesungguhnya. Dana ini secara regulasi cuma untuk pendidikan dasar dan menengah. Kayak SD, SMP, SMA, SMK, dan juga sekolah luar biasa. Berarti yang ketiga ini buat yang di luar itu dong? Iya, yang ketiga namanya dana BOP kesetaraan. Ini porsi khusus buat operasional pendidikan kesetaraan, seperti program kejar paket A, paket B, dan paket C. Kalau kita buat analogi biar pendengar gampang ingat, ini kayak pemerintah ngasih 3 dompet beda dengan label yang udah permanen ya? Analogi 3 dompet itu sangat pas. Jadi nggak bisa nih uang dari dompet A diam-diam ditarik buat nutupin daftar belanjaan dari dompet B. Sama sekali nggak bisa. Mari kita ambil contoh kasus di lapangan, biar Anda bisa bayangin betapa kakunya sekat antar dompet ini. Boleh, gimana contohnya? Bayangkan ada yayasan pendidikan besar di Palangkaraya,
Mereka punya TK swasta dan SD swasta di satu kompleks yang sama. Suatu hari, TK ini terima pencairan dana BOP PAUD reguler. Uangnya cair masuk rekening TK ya? Betul, uang itu mutlak cuma boleh dipakai untuk operasional PAUD mereka. Kepala sekolah atau bahkan ketua yayasannya sekalipun nggak bisa minjam atau geser dana PAUD buat mensubsidi kegiatan SD-nya. Padahal masih satu yayasan tuh. Tetap nggak boleh. Misalnya SD-nya lagi kurang dana buat perbaiki lapangan olahraga, mereka nggak bisa pakai uang dari PAUD. Memindahkan dana lintas jenjang begitu jatuhnya pelanggaran. Wah, ini pasti jadi tantangan tersendiri buat yayasan yang menaungi banyak jenjang. Godaan buat subsidi silang pasti besar banget. Terus apakah pagar pembatas ini juga berlaku buat jenjang menengah dan kesetaraan? Berlaku tanpa pengecualian. Sama halnya kalau sebuah SMP negeri menerima dana BOS reguler. Uang itu murni untuk SMP tersebut. Nggak boleh sepeser pun mengalir ke program PAUD terdekat. Apalagi buat program kesetaraan ya. Tepat. Begitu juga sebaliknya. Kalau sebuah PKBM penyelenggara paket C nerima BOP kesetaraan reguler, mereka dilarang keras pakai dananya untuk biayain kegiatan BOS di SD atau SMP sebelah. Kalau kita pikir-pikir, kenapa harus sekaku itu ya batasannya? Jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, pemisahan ini memastikan setiap jenjang pendidikan dapat bahan bakar yang tepat sasaran. Ini cara mencegah kanibalisme anggaran. Kanibalisme anggaran, gimana maksudnya? Ya supaya dana yang dari awal dianggarkan untuk beli krayon atau alat peraga balita di PAUD nggak tersedot habis cuma buat pengadaan komputer anak SMA. Oh, paham. Jadi hak setiap anak di jenjangnya masing-masing terlindungi secara proporsional ya? Tepat sekali. Nah, sekarang kita udah paham soal 3 dompet tadi. Mari kita masuk ke bagian kedua, spesifik di pasal 42. Disinilah letak seruannya. Soal penggunaan di dalam dompetnya itu sendiri. Betul. Ini yang paling sering memicu perdebatan. Ternyata, dana BOS reguler ini diizinkan loh untuk bayar honor guru dan tenaga kependidikan. Memang diizinkan secara resmi. Padahal asumsi banyak orang, uang sekolah dari pemerintah itu murni buat benda fisik. Beli buku, perbaiki atap, atau perawatan sarana. Gimana sebenarnya aturan mainnya? Kalau dibebasin, bisa-bisa uangnya habis buat bayar orang, terus siswanya nggak dapat fasilitas apa-apa. Kekhawatiran Anda itu persis sama dengan yang dipikirkan para pembuat kebijakan. Makanya pemerintah nggak ngasih cek kosong ke kepala sekolah. Ada rem tangannya berarti? Ada rem tangan berupa batas maksimal persentase. Aturan ini memastikan dana BOS tetap memprioritaskan operasional non-personalia kayak buku dan fasilitas tadi. Nggak cuma habis buat gaji rutin. Gimana detail pembagian presentasinya? Ini yang berlapis. Batas maksimalnya dibedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Untuk sekolah negeri, maksimal cuma boleh 20% dari total dana BOS reguler yang mereka terima. 20% aja? Iya, tapi untuk sekolah swasta, mereka dapat porsi maksimal yang lebih besar, yaitu sampai 40%. Tunggu. Kalau dipikir-pikir, bukankah ini kerasa nggak adil buat sekolah negeri? Apalagi yang di pelosok, yang bantuan pemdanya kecil. Kenapa sekolah swasta malah dapat privilege porsi sampai 40%? Sekilas memang terkesan ada ketimpangan. Tapi kalau kita analisis alasannya, ini justru bentuk keadilan yang disesuaikan dengan realitas di lapangan. Realitas struktur pendanaan ya? Betul. Sekolah swasta dikasih batas 40% karena mereka biasanya kekurangan sumber dana lain yang stabil buat menggaji guru honorer non-ASN dibandingkan sekolah negeri. Oh ya, swasta kan sangat bergantung sama iuran SPP orang tua ya? Tepat. Dan di banyak daerah, nominal SPP itu kecil atau pembayarannya sering tersendat. Di sisi lain, postur sekolah negeri itu beda. Guru di negeri sebagian besar statusnya udah aparatur sipil negara. Entah itu PNS atau PPPK ya? Iya, dan gaji guru ASN ini kan udah ditanggung langsung secara penuh sama negara lewat APBN atau APBD. Jadi, beban sekolah negeri untuk bayar guru honorer murni dari uang BOS logikanya jauh lebih ringan. Masuk akal. Jadi angka 40% ini kayak kebijakan afirmatif biar guru di yayasan swasta tetap bisa hidup layak, tapi sekolah juga nggak bangkrut buat operasional lainnya. Betul sekali. Mari kita ajak Anda yang lagi dengerin buat ngitung bareng pakai kasus matematika sederhana, biar lebih kebayang. Kita ambil contoh sekolah negeri dulu ya. Silahkan. Misalnya nih, ada SMP negeri di Palangkaraya dapat dana BOS 500 juta setahun. Karena dia negeri, batas maksimal untuk honor guru non-ASN kan 20%. Benar.
20% dikali 500 juta, itu berarti 100 juta. Jadi kepala sekolah cuma punya jatah mentok 100 juta setahun buat honor guru. Kalau kepala sekolahnya nekat pakai 120 juta buat honor, itu jatuhnya gimana? Itu pelanggaran murni. Kepala sekolah nggak bisa ngakalin sistem lagi sekarang. Oh, udah terpusat ya sistemnya? Iya, pelaporan keuangan udah digital. Kalau dia coba masukin angka pengeluaran honor ngelewatin plafon 20% tadi, sistem akan langsung menolak laporannya. Nggak bisa dinegosiasi dong? Nggak bisa. Kalau dipaksakan, bakal jadi temuan pelanggaran pas audit. Wah, ketat juga. Nah sekarang kita bandingin sama kasus sekolah swasta. Katakanlah ada SMA swasta nerima dana BOS 300 juta setahun. Batas mereka kan 40%. Betul, 40%. 40% dari 300 juta itu 120 juta. Dengan uang 120 juta setahun ini, sekolah tersebut bisa bayar 10 guru honorer, masing-masing 1 juta per bulan selama setahun penuh. Dan tanpa melanggar aturan. Asal nggak lewat dari 120 juta itu, aman dong berarti? Dari sisi persentase anggaran mereka aman. Tapi lolos presentasi ini baru pintu gerbang pertama. Pintu gerbang keduanya jauh lebih ketat lagi. Maksudnya soal siapa yang berhak nerima honornya. Tepat. Di pasal 43 ada aturan ekstra ketat. Kepala sekolah nggak bisa bebas membagikan honor ini kepada siapa saja. Jadi apa aja syarat wajibnya? Ini kayak masuk klub eksklusif ya? Nggak semua staf sekolah bisa nikmatin dana ini. Analogi yang bagus. Dana ini cuma ditujukan buat honor bulanan bagi guru atau tenaga kependidikan non-ASN yang memenuhi 3 syarat mutlak. Harus terpenuhi semua. Syarat pertama apa? Harus terdaftar pada aplikasi Dapodik. Data pokok pendidikan itu ya, KTP-nya warga sekolah ibaratnya. Betul, kalau nggak ada di Dapodik coret. Syarat kedua, harus punya nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. NUPTK ini kan nggak gampang ya ngurusnya, butuh proses buat buktiin dedikasi mereka. Sangat betul. Dan syarat ketiga, penerima honor bukan pegawai negeri sipil atau PPPK. Kenapa ASN dilarang keras nerima honor dari dana ini? Kan bisa aja mereka yang ngajarnya paling banyak di sekolah itu. Karena PNS dan PPK itu udah digaji bulanan sama negara lewat APBN atau APBD. Kalau mereka dibolehin ngambil dari dana BOS lagi, itu namanya double funding. Dan porsi buat guru honorer yang gajinya minim bakal makin habis. Oh, jadi ini tuh semacam jaring pengaman sosial khusus buat guru non-ASN ya? Tepat sekali. Selain 3 syarat tadi, ada satu lagi kewajiban administratif yang nggak kalah penting di ayat 3-nya. Harus ada kontrak tertulis. Nggak bisa cuma pakai kesepakatan lisan atau asas kekeluargaan doang? Nggak bisa. Uang ini nggak bisa dibayarkan secara harian atau per proyek. Harus bulanan, dan wajib ada perjanjian kerja tertulis antara sekolah dan guru demi akuntabilitas. Mari kita bahas 2 ilustrasi kontras, biar Anda makin gampang paham. Kita mulai dari skenario sah dulu. Silakan. Misalnya, ada guru honorer di SD swasta. Dia udah terdaftar di Dapodik, punya NUPTK, dan bukan PNS atau PPPK. Berarti dia sah dong dibayar pakai dana BOS? Sangat sah. Tinggal dibuatkan kontrak resminya. Misalnya bunyi kontraknya, honor 1,2 juta per bulan selama 12 bulan. Itu sudah sesuai aturan. Nah, sekarang skenario pelanggaran. Kepala sekolah ngerasa iba ngelihat sopir sekolah gajinya kecil. Terus diam-diam, dia bayar honor tambahan 800.000 sebulan ke sopir ini pakai dana BOS. Ini niatnya baik loh buat kesejahteraan. Niat baik gak selalu sejalan dengan aturan. Itu pelanggaran keras terhadap ayat 1 dan 2 yang kita bahas tadi. Karena si sopir nggak memenuhi syarat. Betul. Sopir tersebut bukan guru atau tenaga kependidikan yang sesuai kriteria. Dia pasti nggak punya UNUPTK dan fungsinya nggak bersinggungan langsung dengan peningkatan mutu pembelajaran siswa. Walaupun dia penting buat operasional sekolah sehari-hari. Secara administrasi negara, bayar sopir harus pakai pos anggaran lain atau dana yayasan murni, bukan menyedot jatah maksimal honor guru dari dana BOS. Dan pasti sistemnya bakal langsung nolak pas laporannya diinput karena data nuptiknya nggak valid kan? Tepat. Sistem bakal mengunci transaksi itu. Wah, perbincangan kita sejauh ini benar-benar membuka mata ya. Kalau kita rangkum inti dari penelusuran dokumen ini untuk Anda, Permendikdasmen nomor 8 tahun 2026, ini sebenarnya ngasih fleksibilitas buat sekolah, terutama swasta. Iya, untuk menggunakan dana BOS demi mensejahterakan guru honorer. Tapi fleksibilitas itu dipagari aturan yang sangat ketat, mulai dari batas 20% untuk negeri dan 40% untuk swasta.
Terus syarat wajib masuk Dapodik punya NUPTK, bukan ASN, sampai wajib ada kontrak kerja tertulis. Semua itu tujuannya supaya uang negara tetap akuntabel dan berfokus pada peningkatan mutu pendidikan anak-anak kita. Betul sekali. Nah, sebelum kita akhiri diskusi ini, ada satu pemikiran provokatif nih buat direnungkan oleh Anda. Gimana nih pendapat Anda sebagai pakar? Dengan batas maksimal yang kaku tadi, pertanyaannya adalah gimana kalau sebuah sekolah di daerah terpencil punya guru honorer yang jumlahnya sangat banyak dan krusial banget buat operasional mereka? Pasti ada tuh sekolah yang kondisinya kayak gitu. Nah, kalau total kebutuhan gaji guru honorer mereka ternyata jauh melebihi batas 20 atau 40% dari Permendikdasmen ini, dari mana sekolah harus nyari sisa dananya? Wah, repot juga ya kalau udah mentok plafon. Iya, apalagi mereka nggak boleh ngorbanin kualitas pendidikan anak-anak, tapi juga nggak boleh melanggar aturan hukum. Ini PR besar di lapangan. Bener-bener teka-teki harian ya. Di balik setiap kebijakan yang di atas kertas kelihatan rapi, selalu ada tantangan kompleks di lapangan yang patut kita kritisi bersama. Selalu ada sisi lain dari regulasi. Oke, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Semoga Anda yang mendengarkan bisa dapat perspektif baru tentang gimana uang operasional pendidikan kita dikelola. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini.